Apa yang dilihat Yohanes di surga akan membuat siapapun terdiam dalam kekaguman. Penglihatan yang ia terima bukanlah sesuatu yang terjadi di tempat suci atau di puncak gunung yang megah. Saat itu, ia hanyalah seorang tahanan di pulau terpencil bernama Patmos, terpisah dari dunia, dikelilingi deburan ombak dan kesunyian yang panjang. Namun justru dalam keterasingan itulah surga terbuka. Satu saat ia masih terikat oleh keterbatasan dunia, tetapi pada saat berikutnya ia diangkat masuk ke dalam realitas yang paling menakjubkan yang pernah disaksikan oleh mata manusia. Sebuah suara yang kuat dan jelas, seperti bunyi sangkakala, memanggil namanya, bukan sebagai penghakiman, melainkan sebagai undangan penuh kasih. Ia melangkah ke dalam dimensi yang melampaui waktu, di mana cahaya tampak hidup, warna-warna tak terlukiskan, dan suara-suara yang tidak pernah diciptakan oleh manusia. Di sana, hadirat yang begitu kudus membuat jiwanya bergetar. Itulah ambang keabadian. Di hadapannya, kemuliaan Tuhan bersinar lebih terang daripada matahari. Namun cahaya itu tidak membakar, melainkan menariknya semakin dekat. Di sekitar kemuliaan itu, gerakan dan nyanyian tidak pernah berhenti. Di mana-mana ada penyembahan yang mengalir, bukan karena paksaan, tetapi seperti sungai sukacita yang meluap tanpa batas. Yohanes melihat sesuatu yang tidak dapat sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata. Ia melihat pusat dari seluruh alam semesta, tempat di mana setiap doa naik dan setiap air mata suatu hari akan dihapuskan. Ia melihat surga bukan sebagai mimpi, tetapi sebagai kenyataan yang paling sejati. Melalui kata-katanya dalam kitab Wahyu, kita pun diundang untuk berjalan di jalan yang sama, melihat apa yang ia lihat, dan membiarkan penglihatan itu mengubah cara kita hidup di dunia ini. Sebab jika kita bisa melihat walau hanya sekejap dari apa yang Yohanes lihat di surga, hati kita tidak akan pernah sama lagi. Penglihatan Yohanes dimulai bukan dengan kekacauan, melainkan dengan sebuah undangan. Ia mendengar suara yang jelas, berwibawa namun penuh kehangatan, berkata, "Naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Ini bukan panggilan biasa. Ini adalah Raja Kemuliaan yang memanggil hambanya untuk melangkah melampaui batas penglihatan manusia. Pintu yang terbuka di surga bukanlah hal kecil. Pintu biasanya berfungsi untuk menutup atau membuka akses. Namun pintu ini terbuka lebar, bukan untuk semua orang pada saat itu, melainkan khusus bagi Yohanes. Suara itu tidak hanya memberinya informasi, tetapi juga kedekatan dengan rahasia ilahi. Bayangkan, Yohanes adalah seorang yang dibuang, dianggap tidak penting oleh dunia. Kekaisaran Romawi mungkin mengira bahwa mereka telah membungkamnya. Namun surga tidak hanya mengetahui keberadaannya, surga justru menariknya lebih dekat dari sebelumnya. Ketika dunia mengasingkan, Tuhan sedang memposisikan. Pintu terbuka itu bukan berada di Patmos secara fisik, melainkan di dalam roh. Itu adalah gerbang menuju kemuliaan. Melalui pintu itu, Yohanes dibawa masuk ke dalam dimensi di mana kebenaran tidak hanya didengar sebagai kabar, tetapi dilihat sebagai kenyataan. Undangan ini bukan hanya untuk Yohanes. Ini adalah gambaran bagi setiap orang percaya. Kita juga dipanggil untuk naik lebih tinggi, untuk mengangkat pandangan kita dari debu dunia dan mengarahkannya kepada hal-hal yang kekal. Saat Yohanes melangkah melalui pintu itu, ia berpindah dari tempat penderitaan ke tempat kemuliaan. Tubuhnya mungkin masih berada di Patmos, tetapi rohnya berdiri di hadapan Tuhan. Dan disitulah harapan terbesar bagi setiap orang percaya. Tidak ada penjara, tidak ada pengasingan, tidak ada rantai yang dapat menutup pintu itu. Surga terbuka. Bahkan sekarang, roh masih memanggil kita untuk mendekat. Mungkin kita tidak melihat sepenuhnya seperti yang Yohanes lihat, tetapi cukup dekat untuk membuat segala sesuatu di dunia ini terasa semakin redup. Pintu yang terbuka itu adalah pengingat bahwa Tuhan tidak jauh. Ia mengundang, Ia memanggil, Ia menarik kita mendekat. Dan ketika kita melangkah masuk, segalanya berubah.
Ketika Yohanes melangkah melewati pintu yang terbuka itu, hal pertama yang ia lihat bukanlah pemandangan indah seperti yang mungkin dibayangkan manusia. Ia tidak melihat jalan-jalan emas, tidak juga malaikat-malaikat, bahkan bukan orang-orang kudus. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah tahta, dan di atas tahta itu ada Dia yang duduk memerintah. Yohanes mencoba menggambarkan apa yang ia lihat dengan kata-kata yang terbatas. Ia mengatakan bahwa Dia yang duduk di tahta itu tampak seperti batu yaspis dan sardius, berkilau dengan kemurnian dan kemuliaan yang tak terlukiskan. Di sekeliling tahta itu ada pelangi yang menyerupai zamrud, membentuk lingkaran sempurna. Ini bukan pelangi biasa seperti yang kita lihat di bumi setelah hujan. Ini adalah tanda yang terus-menerus hadir, melambangkan janji Tuhan yang kekal dan tidak pernah berubah. Tahta itu adalah pusat dari segala sesuatu di surga. Dari sanalah segala kemuliaan terpancar. Semua aktivitas, semua penyembahan, semua keindahan mengalir dari hadirat Dia yang duduk di sana. Dan yang sangat penting untuk dipahami adalah tahta itu tidak kosong. Surga tidak pernah tanpa pemimpin. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Ia tidak gelisah, tidak panik, tidak terguncang oleh apapun yang terjadi di dunia. Ia duduk. Itu berarti Ia memerintah dengan tenang, dengan otoritas penuh, tanpa ancaman terhadap kekuasaannya. Sementara di bumi kita melihat perubahan yang terus terjadi, pemimpin datang dan pergi, kerajaan bangkit dan runtuh. Yohanes diperlihatkan sebuah kenyataan yang lebih tinggi. Ada satu tahta yang tidak pernah bergeser, tidak pernah diperebutkan, tidak pernah digantikan. Dari tahta itu keluar kilat dan suara guruh. Ini bukan gambaran raja yang lembut tanpa kuasa, tetapi Allah yang maha kuasa yang mengguncang langit dengan otoritasnya. Namun bagi mereka yang menjadi miliknya, kuasa ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru inilah sumber pengharapan. Kuasa yang sama yang menghakimi kejahatan juga melindungi mereka yang benar. Pelangi yang mengelilingi tahta itu memiliki makna yang dalam. Di bumi, pelangi muncul sebagai tanda perjanjian Tuhan setelah badai berlalu. Namun di surga, pelangi itu tidak pernah pudar. Ia selalu ada, mengingatkan bahwa janji Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Janjinya kekal, tidak tergoyahkan, dan tidak akan pernah dilupakan. Ketika Yohanes melihat tahta sebelum melihat hal lainnya, itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan yang jelas. Sebelum ia diperlihatkan tentang masa depan, tentang penghakiman, tentang akhir zaman, ia harus terlebih dahulu melihat siapa yang memegang kendali. Ia harus memahami bahwa segala sesuatu berada di bawah otoritas Tuhan. Pesan ini juga berlaku bagi kita. Sebelum kita melihat kekacauan hidup kita, sebelum kita terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan, sebelum kita dikuasai oleh ketakutan, kita harus melihat tahta itu. Kita harus melihat Dia yang duduk di atasnya, tidak terguncang, penuh kemuliaan, dikelilingi oleh tanda perjanjian yang setia. Seringkali, dunia membuat kita merasa bahwa segala sesuatu tidak stabil. Berita demi berita membawa kecemasan. Perubahan terjadi tanpa henti, dan masa depan terasa tidak pasti. Namun penglihatan Yohanes mengingatkan kita bahwa di atas semua itu ada satu realitas yang tidak berubah. Tuhan tetap memerintah. Ia sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Tidak ada kejadian yang mengejutkannya. Tidak ada krisis yang membuatnya kehilangan kendali. Ia melihat akhir sejak awal, dan ia memegang seluruh sejarah dalam tangannya. Bagi Yohanes, melihat tahta itu lebih dulu adalah fondasi bagi segala sesuatu yang akan ia lihat selanjutnya. Dan bagi kita, ini juga menjadi dasar iman kita. Jika kita tahu siapa yang duduk di tahta, maka kita tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Hidup kita mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi tahta itu tetap kokoh. Masa depan kita mungkin tampak kabur, tetapi Dia yang memegangnya jelas dan tidak berubah. Cerita hidup kita tidak berjalan tanpa arah, karena semuanya berada di tangannya. Maka ketika kita merasa goyah,
Ingatlah tahta itu. Ketika kita merasa takut, arahkan pandangan kita ke sana. Dan ketika kita merasa kehilangan kendali, percayalah bahwa Dia tidak pernah kehilangan kendali. Karena di pusat surga, di atas segala sesuatu, ada tahta yang kekal. Dan Dia yang duduk di atasnya memerintah dengan kuasa, kasih, dan kesetiaan yang sempurna. Ketika mata Yohanes mulai terbiasa dengan cahaya kemuliaan yang begitu menyilaukan dari tahta, penglihatannya meluas. Ia tidak lagi hanya melihat pusatnya, tetapi juga apa yang mengelilinginya. Di sekeliling tahta utama itu, ia melihat 24 tahta lain, dan di atasnya duduk 24 tua-tua. Mereka mengenakan pakaian putih yang berkilau, melambangkan kemurnian dan kebenaran yang sempurna. Di kepala mereka terdapat mahkota emas, tanda kemenangan dan kehormatan. Ini bukan sosok biasa. Mereka adalah figur yang dihormati, gambaran dari umat Tuhan yang telah ditebus dan dimuliakan. Banyak yang memahami mereka sebagai simbol kesatuan umat perjanjian Tuhan, 12 suku Israel dan 12 rasul, perjanjian lama dan perjanjian baru yang bersatu dalam penyembahan. Namun pada saat itu, Yohanes tidak sibuk menghitung atau menganalisis siapa mereka. Perhatiannya tertuju pada apa yang mereka lakukan. Setiap kali makhluk-makhluk hidup di dekat tahta menyatakan kekudusan Tuhan, sesuatu yang terjadi tanpa henti, para tua-tua itu bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka mengambil mahkota mereka, simbol dari segala kemenangan dan otoritas yang mereka miliki, lalu meletakkannya di hadapan Tuhan. Tindakan ini bukan kehilangan, melainkan penyerahan. Mereka memahami bahwa setiap kemenangan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri. Semua kehormatan, semua pencapaian, semua kemuliaan berasal dari Tuhan dan kembali kepadanya. Tidak ada yang mereka simpan untuk diri sendiri. Tidak ada yang mereka pertahankan dengan kesombongan. Di dunia ini, manusia sering mengejar pengakuan. Kita ingin dihormati, diakui, dan dipandang berhasil. Namun, di hadapan tahta Tuhan, bahkan mereka yang paling dimuliakan pun memilih untuk merendahkan diri. Mereka tidak menggenggam mahkota mereka, tetapi menyerahkannya. Di sekitar mereka, Yohanes melihat sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Ia menggambarkannya sebagai lautan kaca, jernih seperti kristal. Bayangkan sebuah samudera yang tidak memiliki gelombang, tidak ada riak, benar-benar tenang dan damai. Permukaannya memantulkan kemuliaan Tuhan seperti cermin yang sempurna. Di bumi, laut sering menjadi simbol kekacauan, badai, dan ketidakpastian. Namun di hadapan tahta Tuhan, laut itu menjadi tenang sepenuhnya. Tidak ada badai yang tersisa, tidak ada kekacauan yang bisa bertahan di hadiratnya. Segala sesuatu berada dalam damai yang sempurna. Gambaran ini membawa pesan yang kuat. Kehidupan kita sering dipenuhi dengan gelombang masalah, tekanan, dan kegelisahan. Kita merasa seperti berada di tengah badai yang tidak kunjung reda. Namun, penglihatan Yohanes menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan, semua itu berhenti. Tidak ada kekacauan yang bisa bertahan di sana. Laut kaca itu seperti bisikan bagi setiap hati yang lelah, bahwa suatu hari nanti, semua pergumulan akan berakhir. Semua kegelisahan akan digantikan dengan damai yang tidak tergoyahkan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Para tua-tua dan lautan kaca bersama-sama memberikan gambaran tentang bagaimana surga berfungsi. Bukan tempat persaingan, bukan tempat kesombongan, tetapi tempat penyerahan dan damai yang sempurna. Mereka yang memiliki kehormatan tertinggi justru menunjukkan kerendahan hati yang terdalam. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang kita pegang hari ini, entah itu keberhasilan, status, atau pencapaian, pada akhirnya bukan milik kita. Semua itu adalah anugerah. Dan suatu hari, yang terpenting bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi apakah kita bersedia menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Yohanes melihat bahwa posisi tertinggi di surga bukanlah tentang duduk di atas tahta kecil dengan kebanggaan,
tetapi tentang bersujud di hadapan tahta yang besar dengan penyembahan. Kemuliaan sejati tidak ditemukan dalam ditinggikan, tetapi dalam merendahkan diri di hadapan Dia yang layak menerima segala kemuliaan. Dan lautan kaca itu tetap diam, tidak terganggu, mencerminkan kemuliaan yang ada di atasnya. Seolah-olah seluruh surga berkata bahwa di hadirat Tuhan semuanya berada dalam kendali yang sempurna. Bagi setiap orang yang merasa lelah dengan kehidupan, gambaran ini membawa pengharapan bahwa badai tidak akan mengikuti kita selamanya, bahwa suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan di tempat di mana damai tidak lagi terganggu. Yohanes tidak hanya melihat keindahan, tetapi juga kebenaran, bahwa segala sesuatu menemukan tempatnya di hadapan Tuhan. Dan di sana tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia, dan tidak ada yang lebih memuaskan daripada menyembahnya. Semakin dekat ke pusat tahta, Yohanes melihat sesuatu yang bahkan lebih sulit untuk dipahami oleh pikiran manusia. Lebih dekat daripada para tua-tua, ia melihat 4 makhluk hidup yang berdiri di sekitar tahta. Mereka bukan seperti manusia, juga bukan seperti makhluk apapun yang dikenal di bumi. Penampilan mereka begitu unik dan penuh makna. Setiap makhluk dipenuhi dengan mata di bagian depan dan belakang, seolah-olah tidak ada satupun hal yang luput dari penglihatan mereka. Mereka melihat ke segala arah, melambangkan kewaspadaan yang sempurna. Salah satu dari mereka menyerupai singa, yang lain seperti lembu, yang ketiga memiliki wajah seperti manusia, dan yang terakhir seperti burung raja wali yang sedang terbang. Bentuk-bentuk ini bukan tanpa arti. Singa melambangkan kekuatan dan keberanian, lembu menggambarkan pelayanan dan ketekunan, wajah manusia mencerminkan pengertian dan hikmat, sementara Raja Wali melambangkan kecepatan dan penglihatan yang tajam. Semua ini menunjukkan bahwa segala sifat yang mulia menemukan kesempurnaannya di hadirat Tuhan. Makhluk-makhluk ini tidak pernah beristirahat. Siang dan malam tanpa henti, mereka menyatakan satu kebenaran yang sama. Mereka tidak mencari kata-kata baru, tidak berusaha menciptakan sesuatu yang berbeda. Mereka terus berkata, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang." Di dunia ini, pengulangan sering dianggap membosankan. Kita cepat lelah dengan hal yang sama. Doa yang sama terasa kering. Lagu yang sama terasa kehilangan makna. Namun di surga, pengulangan bukanlah kekosongan. Itu adalah pewahyuan yang semakin dalam. Setiap kali makhluk-makhluk itu memandang Tuhan, mereka melihat sesuatu yang baru dari kemuliaannya. Kekudusannya tidak pernah habis untuk diselami. Setiap penglihatan menghasilkan pujian yang baru. Meskipun kata-katanya sama, kedalaman maknanya terus bertambah. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi setiap kali mereka menyatakan kemuliaan Tuhan. Para tua-tua merespons. Mereka bangkit, mereka sujud, mereka meletakkan mahkota mereka di hadapan Tuhan. Penyembahan di surga tidak berdiri sendiri. Ia menyebar seperti api yang menyala dari satu hati ke hati yang lain. Surga bergema seperti sebuah simfoni yang hidup. Setiap bagian bergerak dalam keselarasan yang sempurna. Tidak ada yang saling bersaing, tidak ada yang mencari perhatian. Semua terarah kepada satu pusat, yaitu Tuhan sendiri. Makhluk-makhluk hidup ini juga mengingatkan bahwa Tuhan dikelilingi oleh penglihatan yang sempurna. Tidak ada yang tersembunyi darinya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap, bahkan setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih, semuanya terlihat. Di dunia, kita sering merasa tidak diperhatikan. Kita merasa usaha kita sia-sia, pengorbanan kita tidak terlihat, dan kesetiaan kita tidak dihargai. Namun penglihatan Yohanes menegaskan bahwa tidak ada yang luput dari perhatian surga. Semua dicatat, semua diperhatikan, semua memiliki nilai di hadapan Tuhan. Nyanyian yang dinyatakan oleh makhluk-makhluk itu bukan hanya milik mereka. Itu adalah lagu yang suatu hari akan kita nyanyikan juga. Bukan karena kewajiban,
tetapi karena hati kita tidak akan mampu menahan kekaguman terhadap kemuliaan Tuhan. Di sana, penyembahan tidak lagi menjadi disiplin yang harus dipaksakan. Ia menjadi sukacita yang mengalir dengan sendirinya. Kata-kata pujian tidak akan terasa berat, tetapi akan keluar seperti aliran air yang tak terbendung. Yohanes melihat bahwa pusat dari semua ini bukan hanya aktivitas, tetapi hubungan. Semua makhluk itu tidak hanya melayani, mereka merespons siapa Tuhan itu. Mereka tidak menyembah karena diperintah, tetapi karena mereka melihat dan mengenal. Semakin mereka melihat, semakin mereka menyembah. Dan semakin mereka menyembah, semakin mereka melihat. Gambaran ini mengundang kita untuk memikirkan kembali cara kita memandang penyembahan. Apakah kita melihatnya sebagai kewajiban atau sensors terhadap siapa Tuhan sebenarnya? Karena ketika kita benar-benar melihat kemuliaannya, penyembahan tidak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan. Makhluk-makhluk hidup itu tidak pernah bosan, karena mereka berada di hadapan sumber yang tidak pernah habis. Dan itulah yang membuat surga hidup dengan pujian yang tidak pernah berhenti. Sampai titik ini, Yohanes telah melihat kemuliaan tahta, keteraturan surga, dan penyembahan yang tidak pernah berhenti. Namun tiba-tiba suasana berubah. Perhatiannya tertuju pada sesuatu yang berada di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Sebuah gulungan kitab yang tertulis di dalam dan di luar dimeteraikan dengan 7 meterai. Gulungan itu bukan sekadar benda biasa. Itu melambangkan rencana Tuhan atas dunia tentang penebusan, penghakiman, dan penggenapan segala sesuatu. Masa depan seluruh ciptaan seolah tersimpan di dalamnya. Namun ada satu masalah besar. Gulungan itu tertutup rapat dan tidak ada yang dapat membukanya. Seorang malaikat yang kuat berseru dengan suara nyaring, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya?" Pertanyaan itu menggema di seluruh surga, namun tidak ada jawaban. Tidak seorang pun di surga, di bumi, atau di bawah bumi yang layak untuk membukanya. Kesunyian itu terasa berat. Yohanes mulai menangis, bukan dengan air mata biasa, tetapi dengan kesedihan yang dalam. Ia memahami apa arti dari situasi itu. Jika tidak ada yang layak membuka gulungan itu, maka rencana Tuhan tidak akan digenapi. Harapan bagi dunia seolah terhenti di sana. Namun di tengah tangisannya, salah satu tua-tua berbicara kepadanya dengan suara yang penuh pengharapan. Ia berkata agar Yohanes tidak menangis lagi. Ia memberitahukan bahwa ada satu yang telah menang. Singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang dan layak membuka gulungan itu. Yohanes pun menoleh, mungkin dengan harapan melihat sosok singa yang gagah dan penuh kuasa. Namun apa yang ia lihat justru mengejutkannya. Ia tidak melihat singa yang mengaum, tetapi seekor anak domba yang tampak seperti telah disembelih. Luka-lukanya masih terlihat, namun ia berdiri hidup. Inilah paradok terbesar dari kuasa Tuhan. Kemenangan tidak datang melalui kekuatan yang menghancurkan, tetapi melalui pengorbanan. Anak domba itu bukan lambang kelemahan, melainkan kekuatan yang mengalahkan dosa dan maut melalui kasih. Ia mendekat dan mengambil gulungan itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Pada saat itu, seluruh surga bereaksi. Keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua tersungkur di hadapannya. Mereka memegang kecapi dan cawan emas yang penuh dengan dupa, yang melambangkan doa-doa orang kudus. Lalu mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru, sebuah lagu yang belum pernah dinyanyikan sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa anak domba itu layak untuk mengambil gulungan dan membuka meterai-meterainya, karena ia telah disembelih dan dengan darahnya ia telah menebus manusia bagi Tuhan dari setiap suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Pujian itu tidak berhenti di situ. Jumlah malaikat yang tak terhitung bergabung dalam nyanyian itu. Suara mereka seperti gelombang yang memenuhi seluruh surga. Mereka berseru bahwa anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat,
kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian. Seluruh ciptaan ikut serta dalam pujian itu. Semua yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi menyatakan kemuliaan bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Tidak ada yang tertinggal, segala sesuatu berpusat pada Dia. Tangisan Yohanes pun berhenti, kesedihan berubah menjadi pengharapan. Gulungan itu berada di tangan yang tepat, masa depan tidak lagi menjadi misteri yang menakutkan, karena kini jelas siapa yang memegangnya. Penglihatan ini mengungkapkan sesuatu yang sangat dalam, bahwa pusat dari surga bukan hanya tahta, tetapi juga Anak Domba. Kuasa Tuhan tidak terpisah dari kasih-Nya. Otoritasnya tidak berdiri sendiri, tetapi dinyatakan melalui pengorbanan. Anak Domba itu tetap membawa tanda lukanya, bukan sebagai sesuatu yang memalukan, tetapi sebagai tanda kemenangan. Luka itu adalah bukti kasih yang tidak tergoyahkan, bukti bahwa penebusan telah dibayar sepenuhnya. Bagi kita, ini menjadi pengingat bahwa jalan Tuhan seringkali berbeda dari yang kita bayangkan. Dunia mengajarkan bahwa kemenangan datang melalui kekuatan dan dominasi. Namun di hadapan Tuhan, kemenangan sejati datang melalui pengorbanan dan kasih. Anak Domba itu layak bukan karena ia memaksa, tetapi karena ia menyerahkan diri. Dan karena itu, seluruh surga menyembahnya. Penglihatan Yohanes kembali meluas. Setelah melihat tahta, Anak Domba, dan nyanyiannya menggema di seluruh surga, kini ia melihat sesuatu yang bahkan lebih besar. Sebuah kumpulan manusia yang tidak terhitung jumlahnya, begitu banyak hingga tidak mungkin dihitung. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Wajah-wajah yang berbeda, latar belakang yang beragam, namun semuanya bersatu dalam satu tujuan. Mereka datang dari setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Semua batas yang selama ini memisahkan manusia di bumi tidak lagi ada. Tidak ada perbedaan status, tidak ada perpecahan, tidak ada diskriminasi. Semua berdiri setara di hadapan Tuhan. Mereka mengenakan jubah putih, bersih, dan bercahaya. Jubah itu melambangkan pemurnian, bahwa mereka telah dibersihkan dari segala dosa. Di tangan mereka terdapat daun palma, simbol kemenangan. Ini bukan kemenangan duniawi, tetapi kemenangan rohani, kemenangan atas dosa, penderitaan, dan maut. Dengan satu suara yang bersatu, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Suara itu bukan hanya keras, tetapi penuh dengan keyakinan dan sukacita. Itu adalah pengakuan bahwa keselamatan tidak berasal dari usaha manusia, tetapi dari Tuhan semata. Seluruh surga merespons. Para malaikat, para tua-tua, dan makhluk-makhluk hidup tersungkur dan menyembah. Mereka memuliakan Tuhan dengan pujian dan ucapan syukur. Semua terhubung dalam satu aliran penyembahan yang tidak terputus. Salah satu tua-tua kemudian berbicara kepada Yohanes, menjelaskan siapa mereka sebenarnya. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati masa kesesakan yang besar. Mereka telah menghadapi penderitaan, tekanan, dan ujian iman. Namun, mereka tetap setia. Mereka telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Ini adalah gambaran yang dalam dan penuh makna. Darah yang biasanya melambangkan noda justru menjadi sarana pemurnian. Ini menunjukkan bahwa pengorbanan Anak Domba memiliki kuasa untuk membersihkan sepenuhnya. Orang-orang ini bukan hanya berdiri sebagai penonton. Mereka melayani Tuhan siang dan malam di dalam bait-Nya. Mereka hidup dalam hadirat-Nya, tidak lagi terpisah, tidak lagi jauh. Dia yang duduk di atas tahta membentangkan kehadirannya atas mereka seperti perlindungan yang sempurna. Yohanes mendengar janji-janji yang diucapkan atas mereka. Mereka tidak akan lapar lagi, mereka tidak akan haus lagi. Matahari tidak akan menyengat mereka dan panas yang membakar tidak akan menyentuh mereka. Semua penderitaan yang pernah mereka alami telah berakhir. Anak Domba yang berada di tengah tahta menjadi gembala mereka. Ia memimpin mereka ke sumber air kehidupan.
Ia bukan hanya penebus, tetapi juga pemelihara. Ia tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga menuntun dan menjaga. Dan janji yang paling menyentuh adalah ini: Tuhan sendiri akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Ini bukan sekadar penghiburan sementara, tetapi penghapusan total dari segala kesedihan. Tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi luka yang tersisa. Gambaran ini menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak terbatas pada kelompok tertentu. Keselamatan terbuka bagi semua orang. Dari manapun seseorang berasal, apapun latar belakangnya, Tuhan memanggil dan menerima mereka. Kumpulan besar ini adalah bukti hidup bahwa rencana penebusan Tuhan telah berhasil. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang dilupakan. Semua yang datang kepadanya dengan iman menjadi bagian dari umat-Nya. Di dunia ini, manusia sering dibagi oleh perbedaan, bahasa, budaya, status sosial, dan sejarah sering menjadi sumber perpecahan. Namun di hadapan tahta Tuhan, semua itu hilang. Yang tersisa hanyalah identitas sebagai umat yang ditebus. Penglihatan Yohanes mengajarkan bahwa masa depan umat Tuhan bukanlah kesendirian, tetapi kebersamaan dalam kemuliaan. Bukan perpecahan, tetapi kesatuan. Bukan penderitaan, tetapi sukacita yang kekal. Dan di tengah semua itu, anak domba tetap menjadi pusat. Ia adalah alasan mereka ada di sana. Ia adalah sumber keselamatan mereka. Ia adalah gembala yang menuntun mereka menuju kehidupan yang sempurna. Penglihatan Yohanes mencapai puncaknya ketika ia diperlihatkan sesuatu yang melampaui semua yang telah ia lihat sebelumnya. Setelah segala penghakiman dinyatakan, setelah kejahatan dikalahkan sepenuhnya, dan setelah tatanan lama lenyap, ia melihat penggenapan janji terbesar dari Tuhan. Ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yang lama telah berlalu. Dunia yang pernah dipenuhi dengan dosa, penderitaan, dan kematian tidak lagi ada. Ini bukan sekadar perbaikan dari dunia yang lama, tetapi pembaruan total. Segala sesuatu diciptakan kembali dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa kerusakan, dan tanpa batas waktu. Tidak ada lagi laut seperti yang dikenal di dunia lama. Laut yang dahulu sering melambangkan kekacauan dan ketidakpastian, kini tidak lagi ada. Segala sesuatu berada dalam ketertiban dan damai yang sempurna. Tidak ada ruang bagi kekacauan untuk kembali. Kemudian, Yohanes melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan. Kota itu dipersiapkan seperti seorang pengantin perempuan yang dihias dengan indah untuk suaminya. Ini bukan sekadar tempat, tetapi gambaran dari umat Tuhan yang telah disempurnakan. Keindahan kota itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia. Dindingnya terbuat dari yaspis yang berkilau, jalan-jalannya dari emas murni yang begitu jernih seperti kaca. Gerbang-gerbangnya terbuat dari mutiara tunggal yang besar, dan fondasinya dihiasi dengan berbagai batu permata yang memancarkan warna-warna yang menakjubkan. Namun keindahan terbesar bukanlah pada strukturnya. Keindahan sejati terletak pada kehadiran Tuhan sendiri. Yohanes mendengar suara dari tahta yang berkata bahwa tempat kediaman Tuhan kini ada di tengah-tengah manusia. Ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia sendiri akan menjadi Tuhan mereka. Ini adalah inti dari semua janji. Bukan hanya manusia yang pergi kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang untuk tinggal bersama manusia. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi pemisahan. Hubungan yang dahulu rusak, kini dipulihkan sepenuhnya. Lalu datang janji yang paling lembut dan penuh penghiburan. Tuhan sendiri akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi tangisan atau rasa sakit. Semua yang lama telah berlalu. Bayangkan, dunia tanpa rumah sakit, tanpa kuburan, tanpa perpisahan. Semua luka yang pernah ada, baik fisik maupun batin, disembuhkan sepenuhnya. Tidak ada kenangan yang menyakitkan, tidak ada beban yang tersisa. Dia yang duduk di atas tahta menyatakan bahwa Ia menjadikan segala sesuatu baru.
Ini bukan janji yang samar, tetapi pernyataan yang pasti. Ia menegaskan bahwa semuanya telah selesai. Ia adalah awal dan akhir, sumber dari segala sesuatu dan tujuan akhirnya. Inilah tujuan akhir dari umat yang ditebus. Bukan sekadar hidup di tempat yang indah, tetapi hidup dalam hadirat Tuhan yang sempurna. Kehidupan yang tidak lagi terikat oleh waktu, tidak lagi dipengaruhi oleh dosa, dan tidak lagi diancam oleh kematian. Penglihatan ini bukan sekadar gambaran masa depan yang jauh. Ini adalah kepastian yang menunggu setiap orang yang percaya. Seperti Yohanes melihatnya dengan jelas, suatu hari nanti kita juga akan mengalaminya. Kesimpulan dari semua yang dilihat Yohanes bukanlah untuk sekadar dikagumi, tetapi untuk dihidupi. Penglihatan itu diberikan agar kita menjalani hidup sekarang dengan perspektif yang berbeda. Jika kita percaya bahwa ada tahta di surga yang tidak pernah terguncang, maka kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Jika kita percaya bahwa Anak Domba memerintah dengan kasih, maka kita dapat mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Jika kita tahu bahwa ada umat yang dikumpulkan dari segala bangsa, maka kita akan melihat sesama dengan cara yang berbeda. Dan jika kita percaya bahwa ada langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kesedihan, maka kita dapat menjalani setiap penderitaan dengan pengharapan. Penglihatan Yohanes mengarahkan hati kita kepada satu pusat, yaitu Tuhan. Sampai hari itu tiba, kita hidup dengan mata yang tertuju kepada tahta, dengan hati yang melekat pada Anak Domba, dan dengan suara yang siap untuk bergabung dalam nyanyian kekal. Surga bukanlah dongeng. Itu adalah kenyataan yang paling sejati. Dan ketika saatnya tiba, ketika panggilan itu datang, kita tidak akan masuk sebagai penonton, tetapi sebagai penyembah yang mengenal Dia sejak awal.